Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kejadian 39 ayat 2. Saya bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuanya, orang Mesir itu. Jemaat dikasih Tuhan, kita tahu kisah tentang Yusuf. Ya, seorang yang dapat mimpi yang dari Tuhan, bahwa mimpinya itulah yang memberi petunjuk kepada dia suatu saat akan jadi seorang penguasa. Tetapi gara-gara mimpi itu juga ya dibenci saudaranya. Gara-gara mimpinya, akhirnya dia dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur. Bahkan gak sampai di situ, dia pun akhirnya dijual. Nah, ketika dijual jadi budak. Nah, selama jadi budak, dia ternyata tetap dalam penyertaan Tuhan. Kita bisa baca selanjutnya. Dia pun akhirnya difitnah masuk penjara. Dalam penjara Tuhan tetap menyertai dia. Nah, hingga satu saat dari penjara dia menjadi seorang yang berkuasa di istana. Jemaat dikasih Tuhan, kuncinya adalah apa? Keberhasilan apapun itu semua karena penyertaan Tuhan. Nah, kalau orang disertai Tuhan, bukan orangnya tidak ada masalah. Yusuf disertai Tuhan, tetapi Yusuf mengalami prosesnya Tuhan juga. Dia di penjara, dia sebelumnya sudah dijual jadi budak, sebelumnya dia dibuang ke dalam sumur. Artinya di sini bahwa proses hidup itu harus dijalani. Nah, tetapi ketika seseorang mengikuti proses hidup yang Tuhan izinkan dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak memberontak kepada Tuhan, sebaliknya dengan mengikuti akan proses itu, seperti yang terjadi pada diri Yusuf, maka akan ada penyertaan Tuhan. Nah, sekalipun Yusuf ini jadi budak, ya, dia tinggal di tempatnya Potifar, Tuhan menyertai sehingga ia selalu dikatakan selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini yang luar biasa. Jadi budak, dia berhasil. Artinya apa yang dia kerjakan berhasil sehingga tuannya disukakan. Nanti di penjara pun demikian loh ya. Sampai kepala penjara itu mempercayai Yusuf. Karena Yusuf juga disertai Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan itu berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan, sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, sekalipun kita dalam pergumulan, selama ada penyertaan Tuhan, tenanglah akan hidup kita.
Jangan lagi ada takut dan khawatir. Percaya saja. Karena dalam penyertaan Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan. Sehingga kita akan bisa mengatasi, bisa menyelesaikan setiap pergumulan, setiap problem dan permasalahan kehidupan yang diizinkan Tuhan. Ya, kita belajar dari seorang Yusuf. Sekalipun dia harus dilempar-lempar istilahnya ya. Dibuang, dijual, masuk penjara. Tetapi ketika ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya, sekalipun prosesnya tetap jalan, sekalipun juga ngalami di penjara, ngalami juga jadi budak, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan, maka apa yang dikerjakan berhasil. Jemaat dikasih Tuhan, dengar baik. Tuhan merancangkan yang baik atas hidup kita. Tetapi dalam perjalanan, seringkali kita diproses juga seperti hanya Yusuf. Nah, ketika menghadapi proses itu, jangan bersungut-sungut, jangan memberontak, tetapi belajar untuk tetap setia, untuk tetap memandang Tuhan. Dan percayalah dengan demikian akan ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti berhasil dengan segala apa yang kita kerjakan. Walaupun sekali lagi tetap proses terjadi. Ya, jangan menolak diproses, karena proses sekalipun tidak enak. Tetapi ketika ada Tuhan yang menyertai kita, maka proses itu justru membawa hasil yang baik bagi hidup kita. Yusuf, ya akhirnya dia bisa jadi seorang penguasa. Dia memiliki hati yang berbeda dengan ketika dia belum diproses. Jadi belum diproses, dia memamerkan, wah aku dikasih jubah sama Bapak. Ini membuat kecewa di saudaranya. Tetapi ketika setelah melewati proses, Yusuf berani berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Ini satu perkataan hikmat yang luar biasa. Karena Yusuf lulus ya ketika menjalani proses kehidupan itu. Ya, kenapa bisa? Bukan karena hebatnya Yusuf, tapi karena Tuhan menyertai. Mari pastikan ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita pasti bisa, kita pasti berhasil. Dan ingat, bukan gagah kuat kita. Selalu ingatlah itu karena Tuhan. Bersyukurlah, bersaksilah ya, karena semua perbuatan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran firman-Mu hari ini. Proses kehidupan sekalipun tidak enak membawa kebaikan. Karena kami percaya ketika diproses sekalipun, Engkau menyertai kami. Dan dalam penyertaan-Mu ya Tuhan, kami pasti bisa, kami pasti berhasil untuk menyelesaikan setiap tantangan yang terjadi dalam hidup kami. Kami bisa bukan gagah kuat kami, tapi karena Engkau menyertai kami. Kami berhasil bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan hidup kami dalam senantiasa dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.